Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kurniawan dengan NIM 221101010019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu video pembelajaran, di mana sesuai di PPT ya, judulnya adalah meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Nah, sebelum kita mengenal produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah, kita mengenal dulu Daulah Abbasiyah. Nah, Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Nah, keluarga Abbas yang dimaksud adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman termuda Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah sendiri didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas As-Sofa Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, slide selanjutnya adalah Abu al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 1750 Masehi. Pengukuhan ini terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Namun masa kepemimpinan Abu Abbas tidak bertahan lama. 5 tahun setelah menjadi khalifah, Abu Abbas meninggal dunia pada usia 33 tahun 754 Masehi. Abu Abbas meninggal karena penyakit cacar. Tampuk kekuasaannya kemudian dipegang oleh Al-Masyhur, yaitu adalah saudara Abu al-Abbas. Nah, masa keemasan Daulah Abbasiyah ini terjadi pada era kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid adalah cucu dari Al-Mansur, putra dari Khalifah Al-Mahdi, penerus Al-Mansur. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dalam Daulah Abbasiyah. Ia dikukuhkan sebagai khalifah setelah Khalifah Al-Hadi sebelumnya meninggal dunia. Nah, Khalifah Al-Hadi ini adalah kakaknya dari Harun ar-Rasyid. Selanjutnya, masa keemasan Daulah Abbasiyah masih berlanjut sampai era Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun adalah putra Harun ar-Rasyid yang menjadi khalifah ketujuh. Al-Ma'mun menjadi khalifah setelah berhasil merebut kekuasaan dari saudaranya sendiri, yakni Khalifah Al-Amin. Setelah Al-Ma'mun meninggal, tampuk kekuasaan berpindah ke saudara yang bernama Al-Muqtasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Sejak pertengahan era Al-Ma'mun, kekuasaan Daulah Abbasiyah mulai melemah. Pada tahun 1250 Masehi, Daulah Abbasiyah benar-benar runtuh setelah Baghdad ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Mongol. Jatuhnya Baghdad menjadi akhir dari kisah gemilang Daulah Abbasiyah. Oke, selanjutnya yaitu kedua, keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bait Al-Hikmah. Nah, yang pertama adalah keindahan kota Baghdad. Nah, setelah diukam menjadi khalifah, Al-Mansur memutuskan untuk membangun pusat pemerintahan di Baghdad. Al-Mansur mulai membangun Baghdad pada tahun 762 Masehi. Pembangunan kota Baghdad berhasil diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Setelah selesai, Al-Mansur memberikan nama resmi pada kota Baghdad dengan sebutan Madinah Salam, yaitu kota perdamaian. Kemudian selanjutnya adalah dana yang dihabiskan untuk pembangunan Baghdad sebesar 4.883.000 dirham, yang dimana jika dirupiahkan itu dananya lebih dari 452 miliar atau hampir setengah triliun. Baghdad benar-benar tumbuh menjadi kota metropolitan yang dimana ada satu pun kota di dunia pada saat itu yang mampu menandingi Baghdad. Baghdad pun berkembang menjadi magnet sekaligus pusat peradaban dunia. Berikut ini adalah beberapa seni yang berkembang di Baghdad,
dan berhasil diabadikan dalam catatan-catatan tertulis para sejarawan. Yang pertama adalah seni arsitektur, yang kedua seni patung dan lukis, yang ketiga seni industri, yang keempat seni kaligrafi, dan yang terakhir adalah seni musik. Kemudian yang kedua, B, ada Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah adalah pusat ilmu pengetahuan. Salah satu catatan sejarah yang fenomenal pada masa keemasan Daulah Abbasiyah adalah tentang Bait Al-Hikmah. Pada awalnya, Bait Al-Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid pada awal masa pemerintahannya. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Bait Al-Hikmah diformalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama Islam. Selain sebagai lembaga pendidikan tinggi, Bait Al-Hikmah juga berfungsi sebagai biro penerjemah dan perpustakaan. Terus setelah menjadi lembaga formal, Bait Al-Hikmah berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, yang dimana Bait Al-Hikmah bukan lagi sekedar berfungsi sebagai biro penerjemah, tetapi berkembang sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, yang dimana keberadaan Bait Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia terus berkembang sampai beberapa penguasa berikutnya, yakni Al-Muqtasim dan Al-Waqsi. Namun kejayaan Bait Al-Hikmah mulai meredup pada masa Al-Mutawakkil 847 sampai 861 Masehi, sampai akhirnya Bait Al-Hikmah dihancurkan oleh tentara Mongol yang menaklukkan dan menguasai Baghdad pada 1258 Masehi. Saat itu tentara Mongol hanya peduli dengan emas. Semua hal selain emas mereka bumi hanguskan, termasuk Bait Al-Hikmah dan perpustakaan yang tersebar di Baghdad pada waktu itu. Oke, yang ketiga yaitu meneladani. Oke teman-teman, ini sebenarnya yang ketiga, salah ketik jadinya 4. Yang ketiga adalah meneladani produktivitas, literasi, dan keharmonisan intelektual antar agama. Ya, perkembangan sejarah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa keemasannya, paling tidak ada 3 semangat yang bisa diteladani. Semangat itu adalah seni pangkal keindahan, seni literasi pangkal kemajuan, dan toleransi pangkal keharmonisan. Oke, yang seni pangkal keindahan. Nah, ingatlah kembali keindahan kota Baghdad yang telah kalian baca. Kota Baghdad yang dibangun dengan sentuhan seni yang menyeluruh, mulai seni arsitektur, patung, lukis, kaligrafi, sampai seni musik. Para penguasa mengorkestrasi seni-seni itu menjadi suatu kota yang sangat indah. Pantas saja jika kemudian kota Baghdad dikenal sebagai kota metropolitannya dunia pada masa itu, yang dimana tidak ada satupun kota di dunia yang bisa menandingi keindahan kota Baghdad. Yang kedua adalah seni literasi pangkal kemajuan dan keabadian. Selain dikenal sebagai kota metropolitan, Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Hal lain tidak lain karena dikarenakan keberadaan pusat budaya literasi Al-Bait Al-Hikmah yang berfungsi sebagai biro penerjemah, perpustakaan, dan lembaga tinggi pendidikan Islam, yang dimana Bait Al-Hikmah menjadi rumahnya ilmu pengetahuan. Bait Al-Hikmah menjadi satu-satunya pusat ilmu pengetahuan di dunia. Di sanalah sumber ilmu pengetahuan berasal. Banyak orang dari berbagai penjuru dunia yang belajar di Bait Al-Hikmah. Yang kemudian ada toleransi pangkal keharmonisan. Masa keemasan era Daulah Abbasiyah tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam. Ada peran-peran umat non-Islam yang berkontribusi besar terhadap masa keemasan Islam. Di antaranya adalah peran para penerjemah yang beragama Kristen, Nestorian, ataupun kaum Sabi'in. Mereka berperan besar dalam penerjemahan buku-buku Yunani, khususnya dari bahasa Yunani ke bahasa Syria. Beberapa seniman yang terlibat dalam pembangunan kota Baghdad pun beragama Kristen Nestorian, yang dimana khususnya para pematung dan pelukis istana. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa penguasa Daulah Abbasiyah memberikan kebebasan kepada semua penduduknya untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, itu saja presentasi tema meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam
era Daulah Abbasiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.